رضا المصطفى أبشر بنير المنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, bicara tentang pesantren menarik sekali untuk kita cermati. Beberapa tahun terakhir pesantren tumbuh luar biasa yang ada di Jawa Timur, baik itu dalam skala jumlah maupun dalam skala kualitas. Masing-masing pesantren dalam tanda petik saling berlomba dalam kebaikan untuk umat. Terutama kalau kita bicara soal Jawa Timur, maka banyak pesantren yang sekarang ini sangat-sangat berdaya, sehingga pesantren ini memang perlu diapresiasi keberadaannya, tidak hanya sebagai pusat ilmu agama saja, tapi juga mendidik para santri-santriwatinya untuk belajar tidak hanya berdakwah, tapi mereka juga belajar untuk berkreasi, belajar untuk mandiri, belajar untuk menjadi entrepreneur sejati. Nah, kali ini dalam program Kopi Laborasi Sambang Pesantren, kita akan kaji lebih jauh tentang pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Yang kali ini hadir beberapa narasumber utama kami. Yang pertama ada Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Sugeng Rawo Yai. Kemudian di samping Yai Asep ada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Bapak Mas Purnomo Hadi yang sudah hadir bersama kita sekalian. Kemudian dari Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur sudah hadir juga pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Andes Haji Muhammad Nur Ibadi, Sarjana Ekonomi MM, sebagai Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan juga Pondok Pesantren yang kali ini menyertai kita bersama. Baik, untuk kesempatan pertama, saya ingin mendapatkan paparan atau mendapatkan penjelasan tentang seperti apa sih kondisi pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, terutama yang mereka ini sudah mengajari santri-santriwatinya, yang memang mereka ini disiapkan menjadi generasi-generasi tangguh, generasi-generasi yang dimana ke depan itu tantangan-tantangan akan luar biasa. Ke Yai Asep dulu untuk awal dari segmen ini. Yai Asep bisa diceritakan, mungkin sebagai salah satu contoh di pesantren Amanatul Ummah yang ada di Pacet ini kan luar biasa. Kita sambang pesantren, pesantrennya bagus, pesantrennya banyak kegiatan, tidak hanya ngaji, tapi juga dari sisi entrepreneur itu Yai memang sudah mengajarkan pada santri-santriwati ini begitu luar biasa. Seperti apa Yai? Ini awal mula ketika kita bicara soal ekonomi berbasis pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kepingin memberikan gambaran tentang kekuatan ekonomi pesantren untuk menjadi referensi bagi yang lain-lainnya. Itu sistem pembelajaran di tempat kami, sistem pengajaran di tempat kami, agar santri itu bisa memperoleh ilmu secara baik, pinter, tetapi juga ke depan ilmunya itu bermanfaat. Ada 7 hal yang harus mereka lakukan dalam kesehariannya. Yeah. Pertama, al-jiddu wal madhabah. Mereka harus berkesungguhan di dalam mencari ilmu ini dan ajak dalam kesungguhan. Nomor 2, harus senantiasa punya wudu, mudawamatul wudu. Harus punya wudu ya. Karena al-wudu nurun wal ilmu nur, fa idza ijtama'an nuru ma'an nur ikhtalata. Wudu itu adalah cahaya, ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya itu adalah abstrak, bentuknya cahaya. Ya. Dan ketika cahaya datang diterima oleh keberadaan murid yang bercahaya karena punya wudu, maka akan mudah menyatu. Nomor 3, tidak boleh maksiat. Nah, tidak boleh maksiat.
tarkul ma'asi, karena al-wizru anqadha dhahrok, dosa itu membebani dirimu. Ketika kita mempelajari sebuah mata pelajaran matematika misalnya, di kanan kiri kita ada beban, susah untuk bisa mengerti. Apalagi kalau maksiat itu bebannya adalah beban psikologis. Nomor 4, qiraatul Qur'an nadran, mereka harus membaca Al-Qur'an setiap harinya dengan dilihat Al-Qur'annya, waktunya antara 10 sampai 15 menit dan ditandai sehingga kemudian mereka akhirnya khatam. Kemudian sholat malam. Dan yang nomor 6, taklilul ghida, kalau makan tidak boleh sampai kenyang, karena itu tadi al-bitnatu tudhibul fatnata, kenyang itu adalah menghilangkan kecerdasan. Yang nomor 7, tidak boleh jajan di luar. Karena apa? Jajan di luar ini kita tidak tahu, ya, tidak terkontrol, aqrabu ilan najasah, lebih mendekati kepada najisnya. Saya mendengar informasi bahwa luar biasa orang yang jualan daging di kota-kota besar itu kadang mereka mengaplos, ya, daging sapi dengan daging babi, karena daging babi ini dikenal lebih murah. Dan ini kemudian aqrabu ilal khabas, lebih mendekati kotor. Dan nomor 3, kenapa tidak boleh jajan di luar? Karena lianna absaral fuqara taqa'u alaihi yuriduna ya'kulu wa la yaqdiruna ay yashtaru fazalat barakatuhu. Jajan di luar itu merupakan makanan yang dipandang oleh siapapun, mata memandang. Di antara yang memandang adalah orang yang tidak punya uang. Ketika dia memandang, dia kepingin dan dia tidak bisa melestarikan kekepinginannya, makanan yang terkondisikan demikian zalat barokatuhu, hilang barokahnya. Nah, kekuatan ini saya tidak paham, ya, memang berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, tetapi ini temuan dan kesimpulan yang diambil oleh ulama besar dulu. Nah, ini sebuah kesempatan bagi kita untuk di samping membuat bahwa anak-anak santri itu terselamatkan dari hal-hal tersebut itu, dari najis, dari kotor, dari tidak barokah, tetapi kemudian ini adalah pasar yang pasti, pasar yang pasti bagi kita. Tetapi memang dituntut bagaimana memberikan pelayanan, bahwa apa-apa yang kita jual di dalam pesantren itu memberikan kepuasan kepada santri-santrinya. Dan ini luar biasa dahsyatnya, mohon maaf. Barangkali istri saya itu penghasilannya 1 bulan 2 miliar. Penghasilan bersih. Bukan omsetnya, bukan. Penghasilan bersih 2 miliar. Karena semua santri tanpa terkecuali dengan kesadaran sendiri, sebab argumentasi tadi semua jajannya di pesantren. Tinggal bagaimana kita membuat produk-produk sendiri yang halal dan baik. Itu di tempat kami, tahu membuat sendiri, tempe membuat sendiri, sekarang sedang berlangsung roti membuat sendiri, air membuat sendiri, dan nanti yang lain-lainnya juga akan demikian, sehingga kita bisa menjual produk dan pasarnya pasti. Mohon waktu sebentar, ini bisa lanjutkan setelah sesi berikutnya, ya. Kita akan kaji lagi untuk sesi-sesi berikutnya. Masih di Kopi Laborasi Sambang Pesantren. Baik pemirsa, Anda masih mengikuti Kopi Laborasi Sambang Pesantren. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika bersama OPOP Jatim, One Pesantren One Product.
Kita bicara tentang kebangkitan ekonomi berbasis pesantren. Tadi Yai Asep sudah memaparkan beberapa hal. Ada yang memang subhat saja tidak diperkenankan untuk para santrinya supaya ilmu dan juga ilmunya barokah gitu ya. Nah, apalagi yang membuat pesantren ini bisa berdaya? Kan tidak semua pesantren sebesar Amanatul Ummah, Yai. Moga ya, Asep. Jadi saya lanjutkan tadi, menyucikan pakaian itu 100.000. Semua pakaian, termasuk pakaian bebasnya, pakaian seragamnya. Dan ternyata, dan kemudian kita bagikan ke orang-orang kampung. 10 santri 1 kakak, 10 santri 1 kakak. Itu mereka mau dengan dibayar hanya 600.000 per 10 anak. Tapi kita menyediakan sabunnya produk pesantren. Sabunnya produk pesantren. Dan kemudian mereka 600.000 ya dengan 10 anak itu bersih, dan itu mereka kerjakan sebagai sambilan ini. Dan ini juga merupakan keberdayaan dari pesantren. Artinya untuk membiayai pesantren itu kita gunakan abqariyah. Mohon maaf kemudian dengan banyaknya masukan dan income kami, maka kami bisa memberi HR kepada guru-guru itu relatif tinggi. Mohon maaf, barangkali paling tinggi lah. Apakah di Jawa Timur atau di daerah sekitar sini paling tinggi. Nah, ketika kesejahteraan guru itu tinggi, kita terus bisa memotivasi mereka dan mereka termotivasi oleh motivasi kita. Mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, pengajaran dengan sebaik-baiknya, akhirnya kualitas kita baik. Mohon maaf sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya dengan senang hati bisa memberikan pengalaman-pengalaman saya. Bisa sharing gitu ya. Bisa sharing pesantren-pesantren yang lain itu. Silahkan ditiru itu, tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami bersama-sama, kita harus bersatu. Pengelola pesantren harus bersatu. Bil ittihad yunalul murad. Dengan bersatu tujuan kita akan terlaksana. Saya kira itu mungkin. Baik, Yai Asep luar biasa. Ini paparan-paparannya mudah-mudahan menginspirasi. Saya bergeser ke Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Ada Pak Purnomadi, Pak Mas Purnomadi. Nah, ini kan keterlibatan pesantren itu yang saya lihat tumbuh dan berkembangnya dalam sisi entrepreneur tidak lepas dari binaan dari Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Sejauh mana ini Pak Purnomo keberadaan koperasi-koperasi yang ada di pesantren-pesantren ini? Mereka memang tumbuhnya luar biasa, tidak hanya jualan kebutuhan pesantren, ternyata bisa juga melayani masyarakat yang ada di sekitar. Monggo Pak Pur. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya sampaikan ya, apa yang menjadi keinginan dan cita-cita Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu terhadap mensejahterakan rakyat Jawa Timur itu luar biasa. Melalui Nawabakti Satya yang sudah menjadi keinginan cita-cita Ibu, itu ada bakti ke-7 tentang Jatim Berdaya yang merupakan salah satu tugas kepada kami Jatim Berdaya itu untuk pemberdayaan di pondok pesantren, terutama koperasi pondok pesantren, produksinya, komunal brandingnya, termasuk juga opopnya. Nah, melalui visi misi beliaunya itu, kami yang diberi tugas di bakti ke-7, Mas Isa, itu menjabarkan untuk bagaimana agar supaya pondok-pondok pesantren bersinergi dengan kami, ya. Kami mencoba untuk
sejak beberapa tahun yang lalu memang sejak awal koperasi ini ada di mana-mana, termasuk di lingkungan pondok pesantren. Di Jawa Timur ada 22.450 koperasi. Di dalamnya ada 1.506 koperasi pondok pesantren. Ya, ini menggambarkan suatu bahwa koperasi itu di lingkungan pondok itu memang sangat dibutuhkan. Terlepas dari jumlah pondok pesantrennya ini ada 6.000 atau berapa gitu ya, tapi ada 1.500 koperasi pondok pesantren yang sudah berada di lingkungan pondok itu. Tentunya dengan klasifikasi yang berbeda gitu ya. Dan mereka mendapatkan pembinaan dari kami, pemberdayaan, pendampingan dan sebagainya, sehingga koperasi itu bisa bersinergi dengan pondoknya, gitu ya. Lah koperasi ini yang berusaha, maka dengan jumlah koperasi pondok pesantren yang ada itu hubungannya dengan OPOP ini karena one pesantren one product, gitu ya. Leading sektornya itu dinas koperasi dan leading sektornya memang ada di kami, gitu ya. Nah, one pesantren one product ini berusahalah di situ ada koperasi pondok pesantren, ya, tentunya atas naungan dari pengasuh dari pondok pesantren itu. Apapun itu, koperasi yang ada di pondok itu harus bisa bersinergi mengikuti program-program apa yang ada di pondok dan program-program yang kami berikan, ya, tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Apa tugas-tugas atau program-program yang ada itu adalah yang pertama, ada prioritas kelembagaannya. Prioritas kelembagaannya. Kelembagaan ini dengan banyaknya pondok pesantren ada yang belum berkoperasi. Mari ayo kita sama-sama berkoperasi di pondok itu menjadi koperasi pondok pesantren. Ya. Yang kedua SDM-nya. Ya, SDM kalau di OPOP itu kan ada santripreneur, pesantrenpreneur dan sosiopreneur. Lah ini SDM-nya itu harus unggul, santrinya harus unggul, gitu ya. Di Amanatullah ini luar biasa. Kalau saya sudah 2 kali ke sini ya. Itu luar biasa, ya, luar biasa sekali. Dan ini menjadi contoh memang. Nah, dari sinilah kami mencoba bagaimana SDM ini bisa mengelola usaha yang ada di pondok itu melalui koperasi pondok pesantren. Harus ini ya. Maka Pak ya tadi sudah diberikan arahannya gitu ya. Harus bagaimana gitu ya untuk SDM ini supaya betul-betul ada pengkayaan ada di situ. Yang ketiga tentang produksinya. Ya, prioritas produksi, produksi ini harus bagus, harus mempunyai legalitas, harus berstandarisasi, harus bersertifikasi. Maka kami melakukan pendampingan, apakah itu di halalnya, di hakinya, di ISO-nya, BPOM dan sebagainya, itu kami lakukan di situ. Kita melakukan. Yang keempat permodalannya. Nah, bagaimana ketika suatu usaha itu kalau sudah kelembagaannya sudah bagus, SDM-nya sudah unggul, produksinya sudah bagus, ya bersertifikasi dan sebagainya, permodalannya ini perlu. Iya. Ya, pemerintah provinsi, Ibu Gubernur telah menaruh uang besar di Bank Jatim maupun Bank UMKM. Tadi disebut oleh Ibu, Bank Jatim harus buka malam hari ya. Ini artinya apa? Pelayanan itu kepada masyarakat harus gitu ya. Termasuk pelayanan permodalan di koperasi pondok pesantren ketika itu sangat dibutuhkan juga oleh Bank UMKM. Kalau tidak visible atau kalau tidak bankable, ada PT Jamkrida yang disiapkan oleh Gubernur untuk menjamin permodalan itu agar supaya permohonan kreditnya oleh lembaga itu bisa disetujui gitu ya. Betul. Belum lagi dari Himbara, ada kredit usaha rakyat dan kredit yang lainnya. Masih ada lagi BUMN melalui CSR-nya gitu ya. Ini permodalannya. Dan tidak harus bankable ya. Tidak harus bankable kalau itu. Karena ini menarik ya. Karena memang tidak harus bankable bagi para pesantren untuk bisa memanfaatkan kucuran dana yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di program OPOP. Baik, kita akan ikuti segmen berikutnya.
Pemirsa, sampai sekarang Anda masih mengikuti Kopi Laborasi kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Kominfo Jatim dan juga OPOP Jatim. One pesantren, one product. Pemirsa, yang Anda lihat untuk produk-produk yang ada di meja ini, ada air minum dalam kemasan. Ini merek Avia, salah satu contoh. Kemudian ada cemilan tradisional, keripik tempe. Kemudian ada lagi beberapa di antaranya. Ini bukan pameran, tapi yang jelas ini adalah hasil-hasil nyata produk-produk pesantren yang sudah terverifikasi dan juga yang sangat layak edar, dan karena itu manfaatkan produk-produk pesantren, bela beli. Itu yang utama. Dibela tok gak beli rugi. Baik, sekarang secara kelembagaan saya akan bergeser untuk ke Pak Ibadi, Pak Muhammad Nur Ibadi, Sarjana Ekonomi MM. Nah, secara kelembagaan memang pesantren yang ada di Jawa Timur ini jumlahnya luar biasa banyak, ada 5.000-an lebih gitu. Baik yang pesantren-pesantren besar yang dikelola secara manajemennya secara profesional, atau bahkan pesantren-pesantren salaf yang memang jarang sekali diekspos atau jarang sekali ada berita-berita di media massa. Nah, secara kelembagaan, bagaimana kepedulian dan juga tanggung jawab dari Kementerian Agama? Ada Pak Ibadi bersama kita. Monggo Pak Ibadi, bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berangkat dari dawuhnya Yai tadi, konsep manajemen menjadi hal yang luar biasa. Kalau Sayyidina Ali, makalahnya beliau itu al-haqqu bila nidhamin yughlibul batil bin nidhamin. Yang hak itu kalau tidak dimanage secara baik akan mudah digulingkan, dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage secara baik. Jadi Mas Isa, Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Gudangnya pesantren. Jadi puluhan ribu. Cuman yang terdaftar di dashboard kami yang sudah memiliki NSPP, nomor statistik pondok pesantren, ini masih 5.650. Itu yang terdaftar. Ya update sekarang. 5.600-an ya. 5.650. Jadi untuk menggapai manajemen keberhasilan ya, pemberdayaan sosial ekonomi, maka diperlukan perangkat, Mas Ika. Jadi pondok pesantren yang luar biasa itu tadi untuk menggapai kebangkitan ekonomi, sosial ekonomi syariah, ya, butuh perangkat. Ini undang-undang pesantren sudah lahir, Mas. Jadi nomor 18 2019 itu ada 3 misi, yaitu pesantren sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan yang terakhir yang ketiga pesantren sebagai pemberdayaan ekonomi ya, pemberdayaan ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Jadi pemberdayaan sosial ekonomi. Artinya apa? Ini pemerintah sudah hadir, dan yang berikutnya program OPOP. One pesantren one product. Itu implementasinya melalui koperasi. Dengan beliau tadi Pak Kepala Dinas, dan koperasi itu didirikan centelannya harus pondok pesantren yang memiliki NSPP, harus yang sudah berbadan legal, hukum, gitu, yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Terdaftar di Kementerian. Ya, terdaftar. Nah, ini mengapa kok banyak sekali pondok pesantren yang belum memiliki NSPP? Karena tidak memenuhi syarat arkanul ma'hadnya. Jadi kalau ingin memiliki terdaftar ya, karena semua bantuan-bantuan itu diberikan kepada, termasuk koperasi itu didirikan di atas pesantren yang sudah memiliki nomor statistik pondok pesantren. Ini cara mengurusnya, jelas pondok itu memiliki santri minimal 15, Mas. Yang kedua, memiliki masjid atau mushola. Yang ketiga, memiliki boarding house atau kalau pesantren godaan, tempatnya tidur anak-anak itu. Dan yang berikutnya, secara kelembagaan sudah dinotarilkan, dan yang berikutnya di Dekumham, bukan yang notaris, Dekumham kan. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya, aset
tanahnya tanah wakaf. Itu Ini yang harus biasanya ya, berat tanah ini. wakaf ya? Ini yang berat kendala. Tapi pada dasarnya Kanwil Kementerian Agama siap melakukan pendampingan pondok-pondok pesantren yang belum memiliki NSPP. Kita sinergi dengan teman-teman Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk mengawal ini, karena pemberian sosial ekonomi bisa menjadi, mohon maaf, ini bisa menjadi ledakan yang luar biasa kalau ini diwujudkan, Mas Isa. Jadi bayangkan kalau ya indah dimatur santrinya di Amanatul Ummah ini 10.000 ya, belum lagi di Tepu Ireng, belum lagi di Sidogiri, di Mas Subadar, kami keliling di Blok Agung, subhanallah. Itu umpama ini berjalan dan mereka memiliki ciri khas produk masing-masing, satu produk saja. Bukan hanya pemberian sosial ekonomi syariah untuk internal pesantren. Kalau kunjungan itu santri itu mesti dikunjungi minimal 2 orang ya. Kemudian masyarakatnya berdaya juga sekelilingnya, jadi untuk internal juga berdaya dan eksternal masyarakat sekelilingnya seperti yang dialami kita saksikan bersama di Amanatul Ummah ini. Jadi socialpreneur yang dicontohkan Amanatul Ummah tadi itu betul-betul berjalan socialpreneur. Jadi semua terlibat di dalamnya, masyarakat di luar pesantren, akhirnya ekonomi tumbuh. Pemirsa, setelah ini atau setelah segmen ini, untuk audiens yang ada di Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kami, baik seperti apa pengelolaan pondok yang profesional, manajemennya bagus sehingga santriwatinya berdaya termasuk masyarakat sekitarnya. Kemudian dari sisi usaha, bagaimana pembinaan koperasi pondok pesantren, dan juga secara hukum bagaimana mengurus untuk NSPP. Itu ada narasumber yang kami akan jawab semuanya. Kita akan kembali ke segmen berikutnya. Lah, gak gablek pulsa yo. Gak iso internetan. Tak kasih pulsa. Pokoknya ikut kuis tol Jaina. Nutul HP tak jamin enak. Contohnya kamu ya. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, cat kayu dan besi. Assalamualaikum. Kula nuwun. Waalaikumsalam. Lapo? Iki lho jangan ngeterno iki lho, Mbak. Panganan? Iya. Sik ta lah. Iki ngono kok cek sepine ana apa sih, Mbak? Loh, gak ngerti tak iki wayahe apa. Lah ana apa lho? Ndoro BI. Oh alah, aku tak melok ndelok apa. Ayo ndelok mlebu. Baik pemirsa, kita masih ada di program Kopi Laborasi Sambang Pesantren, dan hari ini kita bicara tentang ekonomi berbasis pesantren, kebangkitan ekonomi berbasis pesantren. Tadi kami sudah announce atau kami sudah sampaikan untuk audiens yang ada di ruangan ini bisa langsung bertanya kepada narasumber kami apa yang perlu disampaikan kalau kita ingin mengelola pondok pesantren secara profesional dan berdaya. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Kita pilih 1-2 orang, disampaikan langsung nama dan dari mana langsung pertanyaannya. Monggo. Yang mana? Ya, itu yang di depan. Bisa silakan Bapak, untuk mic-nya tolong dibantu. Ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai, para narasumber yang ada di depan yang kami hormati. Pertama, sangat tertarik apa yang beliau katakan panjenenganipun Kiai Asep. Kunci sukses kita bersatu. Bersatu ini kami mohon ada aplikasi Pak Kiai.
Artinya antara pondok Amanatul Ummah yang besar ini atau pondok yang lain dan pondok-pondok yang lain ini ada action nyata dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi berbasis pesantren. Yang kedua, bagaimana untuk peningkatan OPOP ini ada produk unggulan yang bisa dicontohkan. Produk unggulan apa yang one pesantren one produk ini yang harus kami lakukan? Yang ketiga yaitu alhamdulillah dari Kemenak tadi untuk pondok kami punya NSPTT, punya Kopontren. Cuma sekarang pertanyaannya di antara kita yang hadir teman-teman, ada yang pondok ini tidak banyak berpikir tentang Kopontren. Baik. Sehingga tidak punya Kopontren. Itu langkah yang segera, cepat, tepat untuk melakukannya bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan langsung kedua, supaya langsung nanti bisa efektif waktunya. Boleh ya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Purnomo Hadi menjelaskan beberapa poin-poin koperasi yang baik itu bagaimana. Yang pertama prioritas kelembagaan, sumber daya, produksi yang berstandar, permodalan dan pemasaran. Yang saya ingin tanyakan itu penjelasan bagaimana gambaran pelatihan atau pembinaan yang akan diberikan untuk pondok pesantren yang akan menerima bantuan OPOP ini, Bapak. Sekian. Cukup ya? Baik. Saya langsung ke Kiai Asep untuk langsung memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak Saiful dari Jombang tadi tentang pesantren yang memang harus bersatu. Ini bentuk konkretnya yang seperti apa, Yai? Begini, jadi mohon maaf kalau saya lebih terbuka ya. Intern pondok pesantren itu kadang-kadang juga para pengasuhnya kurang bersatu. Nah ini supaya ya bersatu, karena kemudian dengan mereka bersatu menjadi kuat. Kemudian untuk bersatu itu ada salah satu yang dituakan mestinya. Kalau di sini saya memang bergerak sendiri karena yang lainnya kan anak-anak saya masih begitu. Kemudian nomor 2, secara ekstern, artinya di antara sesama pondok pesantren bersatu. Nah, untuk mewujudkan keinginan ini mungkin tadi saya menyampaikan saya siap datang ke sebuah tempat di mana di situ bisa mengumpulkan pondok-pondok pesantren dari 4 kabupaten. Karena dengan demikian maka saya bisa memberi transport dan tidak mahal-mahal karena memang berdekatan. Iya. Ini kalau sekarang kan memberi transport kepada yang dari Banyuwangi kan ya masa 100.000 kan ya tidak pantas misalnya, yang Pacitan misalnya. Tapi kalau misalnya saya datang ke sebuah kabupaten dihadiri oleh pesantren-pesantren dari 4 kabupaten. Jadi sifatnya kewilayahan ya? Ya, itu lebih simpel. Ya. Lebih simpel tetapi kemudian juga biayanya tidak terlalu mahal. Sebab yang mahal itu transportnya nantinya. Dengan demikian terus terjalin pembinaan karena nanti dari Dinas Koperasi juga datang, dari Kemenak juga datang dan seterusnya. Ya. Maka kita akan lebih dekat. Kebersatuan itu tampak. Iya. Nah, baik. Soal Kopontren atau Koperasi Pondok Pesantren ke Pak Purnomo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Itu bagaimana mensertifikasi yang menjadikan produk-produk kita bisa unggul? Apakah selama ini pembinaan itu rutin atau pendampingan itu seperti apa, Pak Pur? Oke, terima kasih Pak Isa. Jadi begini. Dari sisi produk ya, yang pertama seperti yang disampaikan Pak Yai tadi, apakah satu pondok satu produk? Tidak. Ya, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Yai. Jadi cuman one pesantren one produk ini, produk unggulannya itu apa dulu gitu ya.
Oh, iya. Unggulannya itu apa? Kemudian supaya dikomunal branding kan. Itu yang dimaksud juga salah satunya bersatu. Itu bersatu di dalam produk dalam satu komunal. Ya, supaya lebih cepat pasarnya. Nah, lebih cepat pasarnya, lebih meningkat volume usahanya. Jadi tidak hanya satu, silahkan apa yang diproduk oleh pondok lakukan terus. Apa yang menjadi ikonnya atau yang terbaik gitu ya, salah satu produknya itu yang nanti akan kita coba. Pasar pun itu lokal, regional, nasional, internasional. Ya, kami siap untuk itu semua. Pasar lokal ada di kabupaten kota, ada juga di kami. Pasar regional juga kita di Jawa Timur, kita ada jaringan itu, jaringan melalui Asosiasi Koperasi Retail Indonesia, juga melalui Foker, ya, Forum Kerjasama Koperasi Pondok Pesantren. Nah itu ya, ini pasar, ya pasar. Nah nasional juga saya bisa ke beberapa provinsi, internasional apalagi Ibu Gubernur tadi menyampaikan diaspora. Diaspora kami sudah siap. Sekarang ada penawaran dari Jepang, ya. Ada pemuda kerja yang sekarang sukses di Jepang. Beliaunya sanggup menampung produk UMKM, produk koperasi maupun pondok pesantren, kita pasarkan ke sana. Tentunya kembali kepada standarisasinya. Standarisasi ini apa? Ada sertifikasi. Sertifikasi itu apa? Yang pertama, seperti produk ini. Ini kemasannya bagus. Apakah sudah lengkap sertifikasinya? Coba lihat. Apakah ada halalnya di sini? Apa ada SNI-nya di sini? Apa ada PRT-nya? Apa ada les payetnya dan sebagainya gitu ya. Ini juga sudah komunal branding. Komunal brandingnya adalah OPOP. Nah gitu ya. Tidak hanya bagus di kemasan. Tapi juga sertifikasinya juga harus lengkap supaya produk ini berstandarisasi. Kalau produk ini berstandarisasi tentunya ada nilai tambahnya. Kalau ada nilai tambah layak untuk kita jual sampai pasar internasional. Global. Begitu. Betul. Ya. Apapun produknya, monggo. Kemudian pertanyaannya Mas ini bahwa bagaimana kami lakukan pendampingan, Pak. Kami lakukan pendampingan terutama yang tidak punya koperasi, itu kami lakukan pendampingan bersama dinas kami yang ada di kabupaten kota. Dinas sudah kami coba untuk sinergikan, tolong datang ke pondok-pondok, didata dulu melalui Kanwil Menak mana saja pondok pesantrennya, mana yang belum ada koperasinya, didatengin untuk itu. Dan kami melakukan sosialisasi. Kami mengundang pondok-pondok yang belum, nanti bersama dengan Kanwil Menak ini kami sosialisasikan bagaimana untuk tata cara mendirikan koperasi dan apa fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk itu. Karena waktunya memang terbatas gitu ya. Dan kawan, Anda masih mengikuti program Kopi Laborasi Sambang Pesantren, Kebangkitan Ekonomi Berbasis Pesantren. Sebentar lagi kita akan kembali ke segmen terakhir. Sekarang sebelum ke closing statement dari beberapa narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, sebenarnya untuk pondok pesantren itu saya ke Pak Ibadi, urgensi dari yuridiksi atau secara hukum kenapa ini menjadi penting gitu ya. Apakah memang ini sebuah bentuk pembinaan dari pemerintah yang sangat concern terhadap pondok-pondok pesantren, utamanya di Jawa Timur yang jumlahnya ribuan tadi, atau seperti apa ini, Pak Ibadi? Monggo. Ya, jadi ini adanya Undang-Undang 18 2019 ini wujud dari kehadiran pemerintah, Pak. Jadi artinya pondok pesantren itu terlindungi secara hukum. Terlindungi ya, jadi, secara apapun yang ada di situ memiliki yuridiksi yang jelas ya, secara legalitas. Dan ke depan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren ini melalui OPOP ini, melalui koperasi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, ini semuanya harus memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu pesantren memiliki nomor statistik pondok pesantren. Kalau kita sudah mendengarkan yang beliau paparkan tadi, di Jawa Timur belum sampai 2000 koperasi pesantren yang ada. Jadi sementara yang sudah memiliki
NSPP di kami ini 5.650 pondok pesantren. Ini masih running terus. Kemarin kan di moratorium, sekarang masih datang masuk terus. Artinya apa? Ini masih kita selalu bersinergi dengan beliau, teman-teman OPOP Jawa Timur dan Pak Dinas untuk meningkatkan sinergi ini, sehingga nanti paling tidak ini menyentuh angka di dashboard 5.650 bahkan lebih nanti. Kalau sudah demikian, artinya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren atau kalau bahasa kami itu pemberdayaan sosial ekonomi syariah ya melalui koperasi ini akan luar biasa dan menjadi kebangkitan di Jawa Timur pada khususnya kebangkitan Jawa Timur. Iya, apalagi tadi kalau Bu Gubernur menampilkan Jack Ma bahwasanya nanti yang penguasa 2030 itu bukan perusahaan besar, ternyata tapi ya pengusaha mikro ini ya seperti Kopokten ini mikro. Ya karena mereka bermain di pasar virtual ya, pasar virtual berbasis virtual ya, di startup itu ya, apalagi tadi OPOP Jawa Timur sudah membuat startup salah satu percontohan, dan ini merupakan starting point ya yang sangat penting bagi kita semua tim OPOP Jawa Timur. Sehingga nanti ke depan harapan kami pesantren ini memang menjadi agent of change ya, agent of change dari sektor pemberdayaan sosial ekonomi syariah. Saya pikir itu. Pak Tunun, Pak Ibadi. Sekarang ke Pak Purnomo Hadi. Harapan-harapan sebagai kepala dinas tadi kan harapannya satu, kalau roadshow-nya itu bisa dibarengkan, itu disinergikan akan lebih bagus gitu. Tapi langkah ke depan, bayangan tentang ekonomi berbasis pesantren dari Pak Kepala Dinas ini terus pundi? Baik, terima kasih Pak Isa. Jadi kita punya tekad ya, seperti sampaian Pak Yai itu, kebangkitan ekonomi berbasis pesantren ini luar biasa. Jadi pemerintah memikirkan ekonomi ini tidak hanya dari pesantren pun sudah terpikirkan. Ini terbukti dengan kehadiran pemerintah sangat peduli terhadap keberadaan pondok pesantren gitu ya. Maka melalui pondok pesantren kita berusaha untuk ekonomi ini bersama-sama, apalagi masa pandemi, masa transisi ini ya. Kita harus semangat. Saya mengajak teman-teman pesantripreneur maupun sosiopreneur itu menjadi jackma-jackmanya pesantren. Ya. Saya ajak teman-teman ini jadi petarung di dunia perdagangan ini. Ya, jangan kendor, jangan patah semangat. Ya, Pak ya tadi jangan patah semangat. Itu jangan putus asa. Mari kita tingkatkan, kita usahakan semua ruang-ruang itu dengan baik agar supaya menghasilkan untuk kepentingan ekonomi kita. Saya bungkus itu dengan bangga buatan Indonesia, dan kami juga punya tagline, bela dan beli produk UMKM dan koperasi pondok pesantren. Kalau bukan kita yang membela, itu siapa lagi? Dan kalau bukan kita yang membeli, siapa lagi? Ayo, saya ajak teman-teman pondok pesantren untuk kesana ya. Terima kasih. Baik, langsung ke Yai ini sebagai penutup juga. Yai Asep ini punya harapan-harapan sebagai pengasuh pondok pesantren dan juga harapannya pada pesantren yang lain, Yai, supaya maju tumbuh bareng gitu. Monggo, Yai. Terima kasih bahwa tahapan yang sekarang mesti kita lakukan, dan Ibu Gubernur ini masih punya waktu 3 tahun lagi. Monggo Dinas Koperasi, kemudian juga dari Kemenag. Tahapan kita sekarang adalah pembinaan, terus pendampingan. Mestinya di hari ini juga nanti akan ada pembimbingan tentang bagaimana pendirian koperasi dan seterusnya. Nah, monggo beberapa kali kita melakukan itu, dan ketika kemudian bimbingan, motivasi dan seterusnya terus dilakukan, yakin bahwa pesantren akan segera bangkit. Kebangkitan pesantren, mohon maaf, mempercepat terwujudnya Indonesia yang maju, adil dan makmur. Saya kira demikian apa yang bisa saya tambahkan. Baik, pemirsa, tanpa terasa
ini perbincangan yang menarik. Tidak cukup dengan 1 jam saja kita bertemu di Sambang Pesantren, Kopi Laborasi Sambang Pesantren, tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua betapa pentingnya kita memberdayakan pesantren-pesantren semuanya untuk maju bareng. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Demikian kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Kominfo dan juga Opop Jatim. Saya Isa Ansori mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Asep Saifuddin Halim Habibin Nabi, Sidanan 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 Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Kiai Asep Saifuddin Halim Habibin Nabi.